Oke, ini udah saya start record. Selamat datang Mas di pertemuan pertama training object detection di Jetson Nano ya. Hari ini kita akan bahas 3 hal, intro tentang Jetson Nano, terus OS yang digunakan dan software development kit yang kita gunakan di Jetson Nano juga gitu ya. Materi kedua itu kita akan masuk ke GPIO programming ya, terus hardware interfacing seperti buzzer, LED gitu, kita akan coba kontrol dari Jetson Nano. Pasti sama mirip kalau, saya bilang ya, ini mirip-mirip banget dengan yang ada di Raspberry, bahkan nanti kita bisa lihat library-nya pun mirip banget gitu. Kalau mungkin Masnya sebelumnya pernah pakai Raspberry ya. Terus yang terakhir kita akan coba kamera interfacing Iya. gitu ya, grab, apa namanya, foto dari kamera, ya kalau cukup waktunya kita coba sisipin untuk face detection, terus interaksi dengan buzzer gitu ya, ketemu wajah langsung nge-trigger buzzer biar nyala. Nah, kita akan mulai dari Jetson Nano itu sendiri ya, pada intinya bentuknya seperti ini. Ya kita udah tahu kalau ini Jetson Nano ini memang dedicated buat aplikasi AI gitu ya, untuk inference deep learning karena dia udah ada GPU built-in di board-nya ini yang ukurannya kurang lebih 10 senti kali 7 senti atau 8 sentian ini ya. Sangat kecil dan boleh dibilang ini GPU device, powerful tapi power consumption-nya itu rendah gitu ya. Dia kalau kita power pakai apa namanya, eee, micro USB ya dengan 2 ampere, 5 volt ya paling 10 watt gitu ya. Atau kalau misalkan pakai barrel jack gitu ya, 3 sampai 4 ampere, 5 volt ya 15 sampai 20 watt. Nah, fitur utama sebenarnya otaknya dari si Jetson Nano ini adalah Jetson Nano Modul gitu ya. Bentuknya seperti RAM kayak begini, soketnya memang SODIMM gitu ya. Ini yang ada di bagian bawah, apa, heatsink metal ini nih ya, ini bagian bawah kan ada lempengan seperti RAM, connect ke konektor SODIMM-nya. Nah, ini adalah Jetson Nano Modul nih. Inti otaknya ada di sini. Jadi peripheral seperti konektor USB dan lain sebagainya ini hanya carrier board gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita desainer elektronik gitu ya, bisa ngedesain PCB ya kita bisa bikin carrier board ala kita sendiri gitu. Nah, di dalam si Jetson Nano Modul ini ada apa aja sih? Tentu saja ada GPU NVIDIA-nya ya, GPU NVIDIA Maxwell 128 core, CPU-nya ditenagai oleh ARM A57 CPU quad core dia, RAM-nya 4 GB dan dia gigabit Ethernet ya. Terus powernya bisa 5 volt 2 ampere via micro USB atau 5 volt 4 ampere via DC barrel jack yang di sini. Nah, ini secara apa namanya I/O-nya ya ada ya dari apa sebenarnya udah gampang direcognize gitu ya. Ini pin header yang persis sama seperti di Raspberry, ada Ethernet port, USB, HDMI, barrel jack, 2 port kamera ya, M2QA slot ini untuk WiFi sama Bluetooth ya. Terus ini tentu saja slot SODIMM yang digunakan untuk si Jetson Nano di-plug-in ke sini gitu ya. Nah, itu si Jetson Nano secara hardware. Jadi intinya otak utamanya ada di Jetson Nano modul ini gitu ya. Nah, bergerak selanjutnya dari hardware-nya, kita akan coba kenalan dengan software yang digunakan. Nah, ini mungkin kita akan coba gali terkait OS-nya dulu ya. Kalau kita lihat kan ketika pertama kali beres nge-flash si OS Jetson Nano ini yang kita ikutin di Getting Started ya, ke SD card, terus kita boot si Jetson Nano-nya, kita lihat tampilan desktop yang tak lain tak bukan itu adalah tampilan Ubuntu yang sering kita lihat lah ya. Kalau misalkan kita memang familiar dengan Linux gitu ya. Nah, LT4 OS ini adalah OS yang ya kepanjangannya Linux Fortegra. Dia base-nya Ubuntu gitu ya. Cuma di-enhance, dioptimasi oleh NVIDIA yang di dalamnya tentu saja ada NVIDIA driver-nya ya, driver-driver ke GPU yang ada pada Jetson Nano sehingga ketika kita nge-flash nggak perlu tuh mikirin lagi GPU driver dan lain sebagainya. Dan tentu saja dilengkapi oleh beragam utility ya, dan tools yang membantu kita untuk proses development gitu di Jetson Nano. Nah, si L4T OS ini atau Linux Fortegra OS ini
Dia disupport banyak, Jetson modul ya, bukan hanya Jetson Nano yang sekarang kita gunakan atau versi Jetson paling rendahnya gitu ya. Ada TX1, TX2 gitu ya, Sapphire NX, bahkan AGX Sapphire gitu ya, yang RAM-nya sangat tinggi dengan pemrosesan sangat tinggi juga gitu ya. Nah, kita juga bisa cek nih, kan kita, di sini saya udah terkonek nih, ke si Jetson Nano ya, di IP 192.168.0.112, aktifin terminalnya di VS Code ya. Ini saya bisa cek, sekarang yang saya gunain ini kira-kira L4T version berapa gitu ya. Ini ada command-nya, ini tinggal di-copy aja, Ctrl C, terus kita paste seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya, R32 rilis revision 5 ya. Nah, ini artinya apa sih gitu ya? Ini tandanya berarti L4T OS yang kita pakai gitu ya. Ya, pada saat tutorial ini apa namanya? Training ini dijalankan gitu ya. Kita menggunakan versi L4T 32.5 gitu ya. Revisionnya 32, ya Pak, R-nya 32, revisionnya 5 gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa cek kernel Linux yang digunakan ya. L4T ini kan dia nge-build si apa dibangun dari Ubuntu gitu ya. Kita pengen tahu kernel Linux yang digunakan ini standar pakai command Linux biasa ya. Pakai uname -a. Nah, ini keluar. Kita bisa lihat apa namanya? Sekarang nih, si OS yang saya gunakan ini pakai kernel Linux 4.9 ya. Titik 201 Tegra. Nah, ini arsitekturnya ARC64 atau ARM64 lah, lebih umumnya ya. Kurang lebih seperti itu. Itu cara cek kernel dan L4T version yang ada pada OS yang kita gunakan ya, OS Linux Fortegra yang kita gunakan. Nah, itu Linux Fortegra ya, sekilas tentang OS-nya. Ya kalau secara desktopnya masnya juga biasa diakses ya. Tapi karena saya ini apa namanya pakai VS Code ya, mungkin kalau desktopnya ini saya bisa tunjukkan via VNC ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Ubuntu banget gitu ya. Nggak ada yang di custom terlalu banyak kalau secara desktop environment gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke VS Code. Nah, setelah barusan kita udah tahu nih cara ngecek versi L4T yang digunakan si Jetson Nano. Selanjutnya kita akan coba mengenal yang disebut dengan NVIDIA Jetpack SDK ya. SDK itu Software Development Kit gitu ya. NVIDIA Jetpack SDK ini adalah most comprehensive solution for building AI application on top of Jetson platform gitu ya. Jadi kalau kita berbicara Jetson platform, ngebangun aplikasi AI wajib pakai Jetpack SDK. Terus lantas Jetpack SDK ini apa? Dari namanya udah ketahuan, Software Development Kit. Berarti software-software yang ya dikumpulkan, saring keterkaitan satu sama lain, kita butuh buat ngebikin apa di Jetson Nano gitu ya. Udah ada di bundle tersebut. Jadi boleh dibilang Jetpack itu seperti bundle software gitu ya. Nah, tapi bukan berarti softwarenya saja ya. Ternyata si Jetpack SDK ini L4T-nya pun ya, si Linux Core Tegra-nya pun merupakan part of Jetpack-nya itu sendiri gitu ya. Jadi si Jetpack ini di dalamnya ada OS Linux-nya yang kita gunakan ya. Terus juga ada macam-macam nih kayak computer vision library seperti OpenCV pun dibundle di dalamnya. Accelerating computing dan multimedia seperti CUDA dan lain sebagainya. Nah, ini apa namanya? Ya kalau terlihat jelas ya. Ini fondasi paling bawahnya adalah Jetson Computer gitu ya. Jetpack SDK ini adalah bagian kotak yang tengah di sini. Jadi di bawahnya ada Linux Fortegra atau OS-nya ya. Ada CUDA device atau GPU-nya, termasuk CUDA driver dan lain sebagainya yang terinstall di Linux Fortegra. Terus juga ada ini apa namanya? Deep learning framework ya seperti TensorRT ya, ini cukup umum kalau kita menggunakan NVIDIA platform gitu ya, seperti Jetpack gitu ya. Dia bikin yang disebut dengan TensorRT atau deep learning framework yang digunakan juga oleh si framework terkenal seperti TensorFlow, Keras, PyTorch gitu dan lain sebagainya. Dia di belakangnya dia mengutilize TensorRT kalau misalkan yang diinstal adalah versi GPU-nya. Ada CUDNN gitu ya. Computer Vision juga ada VisionWorks, OpenCV,
dan banyak lagi gitu ya. Jadi satu bundle OS yang kita install di dalam si Jetson Nano, si L4T itu gitu ya, makanya kemarin pas installernya itu gede banget kan ya, sampai 6 GB. Ya karena memang di dalamnya udah pre-built software-software yang membantu kita untuk membangun aplikasi AI gitu di Jetson Nano. Nah ini secara detailnya ya, ada mulai dari OS, CUDA, CUDNN ya, TensorRT, Computer Vision gitu ya. Itu semuanya disatuin di dalam Jetpack SDK. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa cek nih. Oh ya, ada pertanyaan, Mas? Belum. Oke, kita lanjut Lanjut, ya. Mas. Iya. Kita juga bisa cek nih, kadang-kadang kan kita penasaran ataupun misalkan kita ya eee, udah lama gitu ya Jetson-nya running, mungkin lupa kita pengen update software atau apa, perlu compatibility atau ngecek dulu nih, Jetpack version yang dipakai atau digunakan di dalam, yang dipakai si OS-nya itu Jetpack version berapa gitu ya, itu kita bisa cek juga gitu ya. Sama seperti tadi di atas pas kita ngecek versi Linux Portegra yang running di dalam Jetson Nano. Nah, ini adalah cara cek Jetpack version di L4T OS gitu ya. Sudo apt check show NVIDIA Jetpack. Ini kalau kita running, ini kalau pakai sudo biasanya minta prompt masukin password. Nah, di sini kelihatan ya. Package NVIDIA Jetpack version 4.5. Ini minor version ya. Jadi major versionnya 4.5 ya. Arsitektur ARM64. Nah, ini dari NVIDIA Corporation. Jadi di sini Jetpack version yang saya gunakan adalah versi 4.5 dan untuk tadi di atas kan versi OS L4T-nya adalah 32.5. Nah, ini sesuai dengan yang di sini ya. Versi yang terbaru yang digunakan pada saat training ini dijalankan gitu ya. Ini L4T 32.5 dan Jetpack-nya 4.5. Jadi sama lah gitu ya. Oke, nah itu terkait OS L4T dan NVIDIA Jetpack gitu yang digunakan di Jetson Nano. Nah, setelah barusan ya kita mengenal tentang apa namanya ya, hardware dan software yang ada pada NVIDIA Jetson Nano, termasuk ternyata memang kenapa kemarin OS-nya besar gitu ya, si L4T ini ya ternyata di dalamnya udah ada pre-built software-software yang kita butuhkan gitu ya. Hampir udah ada semuanya gitu yang kita butuhkan ketika akan mendevelop aplikasi AI gitu ya, berbasis AI. Nah, sekarang kita akan coba berkenalan dengan basic Linux command gitu ya. Karena L4T ini tentu saja adalah OS berbasis Linux ya, tentu saja worth it untuk kita tahu sedikit gitu ya, paling tidak command-command yang sering digunakan di dalam sistem operasi Linux berbasis terminal gitu ya. Nah, ini pertama adalah untuk upgrade software ya. Sudo apt get update ya. Ini untuk update, biasanya kalau ada repository pembaruan listing apa namanya definisi software gitu ya, versi minor naik versinya ke berapa. Nah, pas di update ini dia bakal dicek. Terus pas upgrade ini adalah upgrade versionnya ya. Kalau misalkan ada bugs, patching atau enhancement apa di software yang terinstall di Jetson Nano, nah ini biasanya dilakukan di sudo apt get upgrade. Nah, ini kalau di Windows itu seperti Windows ya Windows Update gitu ya. Cuma perbedaannya kalau di Linux kita mengontrol kapan kita pengen update gitu. Ya selama pas kita jalanin kapan update dan upgrade-nya ini gitu. Nah, kalau nggak ada yang di-upgrade ya dia bakal notifnya seperti ini. 00 semua. Nah, itu update dan upgrade software di Linux ya. Selanjutnya yang sering dipakai juga nih ya. Ini command untuk ngecek network interface ya, ifconfig ya. Kalau di Windows ipconfig ya, kalau ini ifconfig. Ini kalau kita running, nah dia ngeluarin config, ini network interface yang ada di dalam apa yang ada pada Jetson Nano saya. Sekarang ini saya cuma pakai Ethernet ya. Nah, ini connect ke IP 192.168.0.112 ya. Yang lain-lainnya ini cuma local loop ya atau IP lokal. Ini USB 0, interface USB. Kalau Docker 0 ini karena ada Docker ya. Ini juga si Jetson Nano ini dia pre-built dengan Docker atau virtualisasi OS gitu. Nah, tapi kita nggak usah pusingin itu. Yang penting kita pakai fungsi ifconfig bisa cek. Kalau pengen ngecek apakah interface network kita ada gitu ya, dapat IP nggak dari router ya tinggal ifconfig cek. Oh, Ethernetnya dapat nih IP-nya segini.
Itu if config. Nah, paling yang sering digunakan lagi juga working with file system ya. Biasa yang sering kita gunakan kalau secara manual gitu ya, nge-copy file gitu ya, nge-create directory, nge-delete file, nge-delete directory. Ini juga kita bisa lakukan di terminal ya. Pertama ini command ls ya. Ls ini untuk ngelisting file-file yang ada di dalam directory ya. Ini kalau saya jalanin ls, nah dia bakal ngelisting file atau directory yang ada di ini apa ya, home yang saya gunakan ya. Defaultnya ini ada di home-nya si Jetson Nano. Nah, kalau misalkan lebih detail kita pengen tahu ini tipenya folder atau bukan, sebenarnya dari warna udah kelihatan ya yang folder atau apa yang bukan gitu ya. Kalau yang folder itu dia warna biru gitu. Ini pakai command ls min lah ya. Dia bisa lengkap ngasih informasi ke kita terkait detail file-file yang ada di dalam folder, termasuk juga hidden file ya yang biasanya diawali dengan tanda titik gitu ya. Kalau pakai ls doang dia nggak kelihatan. Tapi kalau pakai ls, nah dikasih argumen min, L, A besar, dan H, nah dia keluar nih yang apa namanya hidden filenya ya. Ini persis sama seperti di Windows, hidden file juga diawali dengan titik di awalnya ya. Nah di sini ada VS Code Server ya. Mostly sih konfigurasi yang seperti ini ditaruh di hidden file di home gitu ya. Konfigurasi Docker juga ada. Selain itu juga ada folder desktop, dokumen, download. Ya, ini ada di level home. Nah itu fungsi ls min lh. Ngelisting file-file lebih detail ya. Termasuk juga kita bisa lihat file size-nya di sini ya. Berapa KB, kalau M berarti megabyte. Gitu. Nah ini untuk nge-clearin apa namanya workspace-nya ini pakai aja clear gitu ya. Kalau di CMD kan CLS ya, kalau di Linux itu pakai clear ya. Bedanya itu. Selanjutnya ini ada cara change directory atau berpindah dari satu directory ke directory lain gitu ya. Kalau pakai apa di folder gitu ya manual ya kita tinggal klik aja foldernya mana yang mau kita masuk gitu ya. Tapi kalau di CMD kayak begini kita pakai CD ya, change directory. Misalkan kita pengen masuk ke download gitu ya. Nah, ini tinggal CD download, mau pakai slash, backslash atau enggak juga bisa. Seperti ini contohnya. Nah, ini kita masuk di berada di folder download. Nah, kalau di sini kita ls ya tentu saja list-list file yang ada di dalam folder download ini berbeda dengan yang di home ya. Ini karena di download saya kosong pasti bakal nggak ada. Nah, kalau mau balik lagi ke home itu gimana? Nah, ini bisa pakai cd tilde. Nah, ini yang di bawah escape biasanya kalau di keyboard ya. Ini cd tilde enter. Nah, ini balik lagi ke home gitu ya. Atau misalnya kita bisa navigate ke picture gitu ya. Kita balik lagi ke belakang juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya setelah barusan change directory ya, gampang intinya. Change directory target direktorinya ya. Tapi kalau misalkan direktorinya nggak ada, misalkan my dear gitu kan. Di sini kan nggak ada directory my dear ya. Nah, dia bakal error. No such file or directory gitu ya, karena nggak ketemu. Gitu. Selanjutnya ini kita juga bisa cek current working directory. Ini kan saya tadi bilang home gitu ya. Ini sebenarnya kalau secara fisikal ada di folder apa gitu ya. Ini kita bisa pakai cek pakai pwd mas. Pwd untuk ngecek current working directory-nya ya. Nah ini kalau di saya ini ada di folder home, terus ada folder Jetson. Jadi semua file-file ini nih ada di folder Jetson di atas folder home atau ya folder home-nya si Jetson Nano. Mungkin untuk nama ininya yang di masnya juga pasti bakal berbeda atau mungkin sama, tergantung pas kita setup pas pertama kali ya di initial setup Jetson Nano. Nah itu pwd tuh, jadi ngecek kita sekarang ada di folder mana gitu. Kalau misalkan saya pindah ke folder features, terus saya pencet pwd, nah ini tentu saja hasilnya berbeda ya, dia akan ngasih tahu lokasi pada saat saya di folder features ini gitu ya. Jadi secara dari rootnya gitu ya, dia ada di folder mana aja, home, Jetson, features, gitu. Nah lebih seperti itu. Nah itu pwd, ini juga bisa create folder ya pakai mkdir ya, make directory ya, mkdir test seperti ini mas. Ini kalau kita tes harusnya udah ada ya folder test. Nah ini ya ada. Ini kita bisa cd test untuk cek. Ini masih kosong ya.
Nah, terus kita juga bisa create file. Barusan kan kalau barusan nge-create folder, kita juga bisa nge-create file. Ini pakai touch ya. Nah, terus kita bubuhin aja nama file yang mau di-create apa. Tentu saja ini bakal nge-create empty file ya. Ini kalau saya running, nah tentu saja di sini harusnya udah ada my file ya. Nah, ini ya. Gitu. Copy file juga bisa. Barusan create doang, kita bisa copy misalkan si myfile.txt ini kita copy ke folder test ya. Ini pakai cp myfile, kita copy ke test ya. Seperti ini. Nah, harusnya ya tetap di sini masih ada karena di copy ya. Tapi pas kita masuk ke folder test ya, terus kita ls ya. Nah, di sini ada my file ya, hasil copy dari yang home. Gitu. Cukup clear? Clear, Mas. Paham. Oke. Remove juga bisa ya. rm rm yang ada di folder test gitu ya. Test my file. Kita pengen remove. Nah, ini pasti udah hilang gitu ya. Nah, terus kita bisa, kalau tadi kan copy yang original tetap ada di home, hasil kopiannya masuk di folder test. Kalau move ya mindahin ya. Move artinya nanti di folder home udah nggak ada lagi si myfile.txt ini, akan kita pindahkan ke folder test. Nah, ini kita ls, nah myfile udah nggak ada. Kalau kita masuk ke folder test, kita ls, nah dia pindah ke myfile. Ini bedanya move sama copy. Ini kalau nge-remove directory pakai rmdir test ya. rmdir test ya. Tapi ini harusnya bakal error. Nah, karena ini direktorinya nggak kosong ya. Nah, kalau misalkan pengen ngehapus direktori yang isinya ada kontennya, ini pakai rm apa namanya, min rf ya, rekursif gitu. Jadi dipaksa hapus gitu. Mau ada isinya atau gimana ya kita hapus. Itu ini baru bisa dihapus. Tapi kalau folder kosong, empty folder ya bisa pakai rmdir gitu. Nah, ini jadi si folder testnya hilang. Nah, gitu. Itu singkat aja mungkin ya. Jadi untuk refresh saja command-command dasar yang ada di Linux ya. Mulai dari tadi update upgrade, if config, working with file system ya, listing file, moving between directory, create file, copy dan move, remove gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi tentang GPIO programming di Jetson Nano, Mas. Ini pin mappingnya itu Masnya pernah pakai Raspberry? Saya pakainya ini, Mas, ESP Oh, atau microcontroller ya? Arduino. Iya, Iya. Arduino. Kalau pernah pakai apa namanya Raspberry, ini pinnya tuh mirip banget. Ini mungkin memang ada apa namanya tujuan sendiri gitu ya, karena kan add-on kalau di Arduino tuh kan kita taunya shield gitu kan. Di Raspberry Iya. itu juga ada gitu shieldnya. Kalau dia lebih spesial disebutnya head gitu ya. Nah, ini mungkin biar head yang ada di Raspberry itu bisa ditempelin juga ke Jetson Nano. Makanya pin-pinnya dibuat sama. Oh iya. Jadi orang lebih familiar juga kan, nggak harus belajar lagi pin mappingnya gitu ya. Ini kalau yang lama di Raspberry pasti ini udah familiar banget susunannya, walaupun boleh dibilang ini kayak random banget gitu ya. 5 volt di sini ada ground, di mana lagi ada ground gitu. Ini ada cukup banyak banget pin-pinnya, pin-pin I2C. Jadi kalau Masnya punya device I2C seperti apa contohnya? LCD OLED gitu ya, bisa connect via sini gitu ya. Atau GPS gitu kan, dia UART biasanya ya, TXRX, nah bisa pin 8 sama 10 ini gitu ya. Atau kayak RFID modul gitu ya, Misomosi SCK, itu SPI juga ada dia ya. Lengkap dia. Bisa kita pakai. I2C-nya juga di sini ada 2 ya, berbeda dengan Raspberry. Gitu. Kalau di sini I2C bus 0 dan I2C bus 1 ya. Ada 2. Yaitu GPIO-nya tentu saja total ada 40 pin gitu. Ini persis sama seperti di Raspberry. Nah, untuk itu kita akan coba coding atau kita kontrol gitu ya, pin-pinnya tersebut, Mas, gitu ya. Agar kita bisa manfaatkan untuk ngontrol, malam ini kita ngontrol LED sama buzzer ya. Iya, Mas. Nah, ini terlebih dulu update upgrade, tapi di atas tadi udah. Nah, ini kita install library-nya, disebutnya tuh Jetson GPIO. Ini library Python ya, kita install pakai PIP. Ini bisa PIP 3 atau PIP biasa gitu ya.
Kalau mau makainya pakai apa namanya? Python 3 berarti installnya pakai PIP3 ya. Ini harusnya udah ada. Kita tinggal pakai aja gitu ya. Ini kita coba aja Python 3. Ini kita import jetson.gpio ya. Nah, ini udah ada tuh ya. Bisa diimport. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kalau di JSON Nano ternyata udah ada library-nya si jetson.gpio ini. Ini kita akan coba masuk ke program pertama, itu program Blink. Program Blink ini sederhana ya. Rangkaian ya LED, ada satu LED resistor ya, positifnya ini nyambung ke pin 12 ya. Pin 12 ini kalau di JSON Nano dia angka-angkanya udah ada di sampingnya ya, lebih enak. Mas, Terus bentar ya Mas. ya boleh. Ini kok zoomnya. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Dan ya pasti Mas juga udah tahu ya kalau LED ini ada polarity-nya ya. Yang positif nanti connect ke yang mengarah ke arah yang pin 12 ya. Iya. Jadi ada pembatasnya dulu resistor. Dan di sini yang negatifnya pilih aja ground yang mana. Ground terdekat ini pin 14, di bawahnya bisa seperti ini gitu ya. Nah, Iya, Mas. selanjutnya ini kalau udah dirangkai seperti ini, nah ini kita tinggal jalankan programnya, struktur programnya seperti ini. Ini sederhana banget. Kita import library-nya, import jetson GPIO as GPIO. Kalau di Raspberry ini import rpi.gpio as GPIO gitu. Struktur codingannya ke bawahnya sama banget. Saya optimis semua codingan yang katakanlah interaksi sensor gitu yang ada di Raspberry di Jetson Nano kemungkinan besar juga bisa digunakan gitu, karena bisa dibilang ini udah library-nya agnostik banget, cuma beda judulnya doang gitu ya. Terus Iya. import time ini untuk kasih delay lah ya, karena nggak ada built-in delay kalau di Python, harus pakai library time. Nah, di sini kita definisiin pinnya ya. Mungkin lebih enak pakai codingannya langsung biar ada warnanya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, Iya, ini Mas. kita set pin 12 ditampung di variabel output pin. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah GPIO set mode ya. Kalau di Arduino ini kayak istilahnya apa namanya? Saya lupa tuh command itu ya. Untuk yang apa namanya? Setup segala macam. Iya, Nah, ini iya. di awalnya ada PS juga ya. ya. Lupa saya juga. Saya juga jadi lupa. Ini GPIO.setup gitu ya. Kita setup pinnya dia input atau output gitu ya. Kalau di Arduino itu kan tinggal tulis output atau input ya. Kalau di sini GPIO.out atau Iya, iya. GPIO.in gitu ya. Kalau misalkan buat push button kan jadi input ya. Nah, ini juga kita bisa setup initial state-nya gitu ya. Jadi pertama kali dijalankan dia state si pin 12 ini apa high atau low gitu ya. Ini kita bisa set di sini. Jadi sebelum ada action apapun dia default-nya akan bernilai high gitu ya. Seperti ini. Ini ada print biasa lah. Ini untuk ngasih tahu ke kita kalau mau di close, pencet C gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, terus selanjutnya di bawah sini ini kita ngelooping ya. Karena kalau di Arduino kan ada void loop ya, di Python nggak ada, jadi kita ngelooping kayak gini aja, try while true gini. Nah, ngeloopingnya ini persis sama seperti di Arduino. Iya. GPIO.output, outputnya pinnya berapa, kita set height ya. Kita kasih sleep, pakai time sleep. GPIO output, output pin, GPIO low, terus kita kasih sleep sedetik misalnya. Terus kayak gini, ini kan kalau ngelooping terus kan berarti jadi high low gitu ya. Iya. Nah, kalau kita nanti kalau misalnya kita kontrol C gitu ya, kita abort prosesnya, ini nanti bakal nge-clean up prosesnya gitu. Kalau di Arduino kan stopnya cuma pas kita apa namanya? Pas kita power off aja ke Arduino-nya ya. Kabut. Iya. Iya, kalau misalkan di sini bisa kita kontrol C. Ini saya masuk dulu untuk ngerunningin. Ini scriptnya ada di 1.blink.py di folder pertemuan 1 ya. Ini saya coba masuk dulu. Pertemuan 1. Nah, ini Python 3 ya, untuk menggunakan Python 3. Nah, ini 1.blink ya. Ini kayak kalau saya running. Yang mungkin secara visual nggak ada, tapi saya bisa tunjukkan. Ini mungkin saya pakai Droid kamera aja ya. Nah, saya start dulu.
Yes, bentar. Oke. Saya pindahin dulu bentar kameranya. Iya Mas, lihat. Ya, kelihatan ya? Iya iya. Iya, ini agak jauh karena Jetson Nano saya deketin ke router ya. Oh Kabelnya nggak nyampe. iya iya. Itu. Tapi kurang lebih nanti akan seperti ini kan terhubung ke pin 12, groundnya juga terhubung ke pin yang 14 gitu. Kurang lebih sama lah ya Mas, rata-rata tuh sama Arduino juga sama Iya. ESP sama ya. Struktur codingannya mirip walaupun memang kalau dilihat kan emang nggak mirip-mirip banget ya, tapi alurnya tuh Iya. mirip gitu ya. Mudah dipelajari kan kalau seperti itu. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut Mas. Nah, setelah barusan kita berhasil ngejalanin program Blink, ternyata ya sederhana banget gitu ya. Dari struktur pemrogramannya pun gampang dibaca. Ini kita kontrol apa? Kita close dulu. Nah, nanti akan close-nya seperti ini, nggak apa-apa, normal. Kita akan lanjut ke codingan selanjutnya setelah Blink. Nah, ini kita akan coba interaksi dengan buzzer ya. Nah, tadi ini result-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau buzzer juga sama kan, buzzer ini bisa dibilang bisa dikontrol pakai pin digital ya. Jadi untuk ngeplay melodi atau apa segala macam kita bisa kontrol seperti itu. Ini untuk sekarang saya coba konekkan ke pin 7 dan yang grow-nya ini ke pin 9 ya. Jadi cukup seperti ini aja. Ini buzzernya buzzer aktif ya. Gitu, jadi bisa langsung dipasangkan seperti ini. Nah, programnya juga mirip-mirip seperti program Blink ya, cuma hidupnya lain. Jadi nanti kurang lebih di bagian ini, nah dia akan memanfaatkan pin 7 ya. Set boardnya, pinnya sebagai output ya karena buzzer. Nah, di sini saya ngelooping 3 kali ya. Ngelooping 3 kali akan ngeset high di pin 2 pin 7 selama 100 milisecond ya. 0,1 detik. Terus low sekitar 20 milisecond ya atau 0,02 detik gitu ya. Jadi bakal bip bip gitu suaranya gitu. Bip 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 gitu ya. 3 kali. Ini kalau misalkan kita set 4 berarti bip bipnya 4 kali gitu. Terus nanti low-nya berapa selama setengah detik gitu. Jadi nanti suaranya akan bip 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 gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kreasi aja ya. Kita bebas mau bikin bunyi sirine seperti apa gitu ya. Ini kalau sekarang Iya. cuma untuk nge-play buzzer seperti itu. Nah, ini kita coba running si program buzzer seperti ini ya. Python 3 2.buzzer. Nah, itu kedengeran nggak, Mas? Kedengeran Mas. Nah, kurang lebih suaranya seperti itu ya. Kencang juga ya itu buzzernya. Iya, itu buzzer. Ini percis kok yang dia ada di gambar. Tadi bentuknya seperti ini lah ya. Iya. Nah, itu kalau buzzer ya sederhana lah, mirip-mirip dengan yang LED ya. Nanti ini kita akan kombinasikan programnya dengan kamera tuh. Ini saya sisipkan yang program dulu yang pernah kita buat untuk face detection ya. Jadi kita combine dengan buzzer, kalau ketemu wajah ngebunyiin buzzer gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini, Mas? Terkait yang buzzer ini? Masih jelas sih Mas sampai sini. Oke, siap. Nah, kita sekarang masuk ke kamera interfacing ya. Ini ada beberapa list yang disupport kamera Jetson Nano, tapi kayaknya nggak terlalu update juga ya. Boleh dibilang ya, lihat bisa dipakai atau enggaknya di Jetson Nano ya coba aja gitu. Kalau nggak muncul ya mungkin butuh driver, nyarinya di mana. Atau enggak ya berarti kalau bisa langsung dicolok berarti udah disediakan ya secara default. Agak tricky juga ya kalau boleh dibilang Jetson Nano memang ya nggak semature Raspberry yang memang udah lama dari tahun 2012. Yang butuh waktu mungkin ya. Ini bisa ada di Iya Mas. sini.
Ini contohnya kamera CSI. CS ini cukup standar ya, ada banyak banget SBC atau kayak Raspberry gitu yang menggunakan kamera CSI ya. Kayak Raspberry sendiri kan dia ada, kalau sekarang itu kan ada kamera yang Haki itu ya, yang IMX477 gitu kan. Iya iya, Nah, Sony itu ya. kalau nggak salah itu juga disupport sama si Jetson Nano ya, kalaupun nggak mungkin perlu driver. Tapi kalau nggak salah kayak ini nih, ini binokular kamera, ini bagus juga nih. Ini udah ada akselerometer, giroskop dan lain sebagainya, ini emang penerapannya buat robotik gitu ya. Stereo vision, dia kalau nggak salah sekitar berapa dolar ya? Kalau di rupiah mungkin 300.000 ya. 600 ribuan lah. Ada yang satuan cuma kameranya doang satu-satu gitu ya, nggak double gini, 300 ribuan. Nah Ini ini bukan night vision ya, Mas? Night night vision vision, bukan sih? ya betul. Ini night Ya. vision ya. Dia sensornya apa ya? IMX219 kalau nggak salah ya. Dari Sony lah pokoknya. Ini Iya. disupport juga. Ya ada beberapa sih. Memang lebih sedikit. Nanti masnya bisa lihat cari-cari lah. Terus USB webcam ya. Ada, kalau USB webcam hampir semuanya bisa kayaknya. Bahkan yang driverless saya pernah pakai itu juga tinggal colok aja. Ini kayak contohnya si Logitech C120 gitu ya. Ini kan kalau di Linux itu langsung direcognize dia. Nggak perlu install driver dan lain sebagainya. Mostly USB webcam lebih banyak supportnya gitu ya. Bahkan kalau USB webcam banyak yang murah ya, walaupun memang citranya nggak sebagus modul seperti ini gitu ya. Tapi kalau Iya, untuk Mas. belajar biasanya cukup dengan USB webcam. Nah untuk Mas, cek kamera note ya. itu kan kalau misalkan pakai CSI itu kan kalau saya lihat di Raspberry Haki kamera itu kan outputnya ada yang HDMI ya, Mas. Itu pakai sambungan apa ya, Mas? Disambung Outputnya apa ya? pakai HDMI, mungkin dia cuma sebatas buat konverter ini aja ya, interface kabelnya aja. Jadi yang dilewatin di HDMI tetap aja CSI sebenarnya, cuma dia pakai kabel HDMI gitu untuk apa, adapternya. Nanti di Hmm. ujung pasti dikonvert lagi tuh, ada modulnya lagi dari HDMI in jadi bentuk kabel CSI. Walaupun sebenarnya sinyalnya nggak diganti jadi HDMI sebenarnya. Kebayang nggak Mas maksudnya? Dia cuma pakai kabel HDMI-nya aja. Pernah lihat juga yang kayak begitu tuh. Biar Iya panjang kalau nggak salah. kan kalau iya betul biar panjang gitu. Kalau ini kan paling berapa senti doang ya. Iya paling 30 lah kalau FPC ini nggak panjang-panjang amat, 30 cm lah paling. 20 atau Iya, 15-an. iya. Paling iya pakai extension kayak begitu tuh, di kabelnya ditarik biar bisa panjang. Tapi juga kalau kamera itu panjang-panjang juga ada latensinya jadi low ya. Karena kan dia signalingnya Oh gitu, bandwidthnya Mas. tinggi banget kan. Bayangin kan kamera dari device kamera ke prosesor itu kalau nggak salah kayak, saya lupa ya. Ada device kamera Raspberry yang kayaknya udah nggak disupport lagi, udah nggak ada kayaknya, yang jualan juga zaman dulu ya, Raspberry saya juga pernah beli dulu tahun 2013. Itu dia transmisi datanya dulu 3 gigabit gitu. Kalau yang sekarang yang kayak 8 MP ini nggak tahu berapa, pasti gede banget gitu. Apalagi yang haki kamera gitu ya. Pasti transmisi datanya tinggi banget gitu. Tapi kalau USB pasti rendah ya. Karena dia kan jalurnya ya secepatnya interface USB aja gitu ya. Makanya dia kalau pakai modul CSI gini kualitasnya lebih bagus gitu. Iya, Mas. Iya, Mas. Oke, kalau sekarang ini saya cuma nempelin satu kamera. Yang ini saya baru punya yang 170 karena yang kamera lama saya kayaknya udah nggak bisa dipakai itu. Udah uzur. Nanti untuk pas stereo vision mungkin saya cari lagi satu kamera yang mirip-mirip C170 ini lah ya. Mas pakai webcam ya? Ya kalau saya dipakai webcam. Tapi kalau masnya CSI tinggal colok aja kayak begini ya. Oh, setupnya sama, Mas? Setupnya maksudnya gimana? Nggak ada konfigurasi tambahan gitu antara pakai kamera USB atau CSI? Harusnya sih nggak ada. Harusnya Nggak nggak ada. ada. Kayak pokoknya kayak Raspberry dia kan ada CSI kameranya. IMX219. Ya yang sensor-sensornya itu aja. Saya nggak lupa juga namanya ya. Itu langsung bisa dipakai harusnya. Kalau USB webcam hampir semuanya bisa.
Kalau yang lain yang non Raspberry juga banyak dari ArduCam, pernah dengar nggak Mas? Iya, Itu ArduCam. hampir di-support juga ya, banyak banget. Dia bahkan bikin banyak adapter juga, bikin drivernya juga ya, yang nggak di-support by si NVIDIA-nya langsung, dia bikinin drivernya juga ada, gitu. Nanti coba aja sama Masnya dicolok, disambungkan, bisa connect atau enggak. Saya juga ada sebenarnya yang night vision yang pernah saya tunjukin itu ya, cuma itu nempel di CCTV. Itu juga berbasis Raspberry. Oh, iya iya. Nah, ini untuk ngecek ini ada kamera connect ke apa namanya Jetson Nano kita gimana gitu ya. Ini tinggal pakai command ini aja Mas. ls/dev/video pakai asterisk nih. Nah, ini adalah video apa namanya lokasi node kameranya ya. Nah kalau di saya karena cuma satu kamera USB yang nempel, ini ada /dev/video 0 gitu ya. Kalau ada dua ya, ini bakal jadi video 0, video 1 gitu, kurang lebih seperti ini. Kalau 3 ya berarti ada 0, 1, 2 gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau misalkan kita udah make sure nih di sini ada, berarti ya kameranya bisa dibaca. Selanjutnya adalah kita akan coba capture si kamera webcam ini. Nah, kalau sebelum kita ngoding kan kita pasti pengen apa istilahnya penasaran gitu ya. Eh, Gimana cara instannya untuk ngecek kalau si kamera kita bisa di grab gitu ya, diambil gambarnya gitu ya, tanpa harus ngoding terlebih dahulu. Nah, ini kalau di Jetson Nano dia udah ada built-in software tapi di terminal gitu ya. Ngerunningnya di terminal tapi nanti ada GUI-nya gitu, Mas. Disebutnya tuh NVGST Capture ya. Nah, NVGST Capture ini adalah GStreamer application ya. GStreamer application itu kalau tadi ingat di atas itu merupakan part of multimedia software yang di apa namanya di bundle di Jetpack gitu ya. Nah ini NVGST Capture. Ini kita bisa coba. Ini ada variasinya kalau CSI kamera bisa sederhana banget tinggal NVGST Capture 1.0. Tapi kalau USB webcam kita harus define lokasi kameranya, nodenya berapa. Kalau kameranya di sini ada 2 ya, video 0, video 1 gitu Mas. Ini berarti kita perlu specify juga di sini cap dev node 0 atau 1. Nah, ini karena ini aplikasi GUI, kalau pakai remote terminal gini ini nggak akan muncul GUI-nya di sini kan. GUI-nya tuh ada di desktopnya si Jetson kan. Ini cuma bisa di running Iya. ketika kita yang ngadepin GUI-nya langsung via monitor atau pakai VNC gitu. Kita remote desktop gitu. Itu baru bisa muncul GUI-nya. Ini mungkin saya tunjukkan. Ini untuk ini cuma ngeplay terus dia nge-save ya. Nge-save dipencet J dia bakal nge-save gambar gitu. Nah, ini resultnya. Kurang lebih seperti ini. Ini pakai kamera yang USB webcam C170 di kamera low spec banget, cuma 720 berapa? 720 kali 640 gitu ya maksimumnya. Tapi kalau secara pencahayaan bagus dia. Si NVGST Capture ini dia ngebalancein gitu ya. Jadi kayak dikoreksi colornya dan lain sebagainya, outputnya makanya jadi bersih seperti ini gitu ya. Kalau sebelumnya kan di webcam laptop itu kayak gelap gitu ya. Nah, ini lebih terang. Ini karena memang pakai CNV GST Capture ya gitu. Jadi ada color enhancement dan lain sebagainya gitu ya. Ini kalau mau nge-save ini kalau nggak salah di klik J gitu ya. Itu udah nge-save belum ya? Susah mungkin kalau terminal biasa gini. Coba kita cek. Kita close dulu. Kayaknya ini bukan, ini yang siang. Mungkin nggak bisa kalau via apa namanya? Via remote ya. Nah, tapi kalau via terminal via desktop langsung, ini bisa press J capture image, press Q untuk exit gitu. Nah, kalau misalkan pengen capture video juga bisa ya. Ini command-nya mirip-mirip, cuma dia ada tambahan. Nah, dikasih flag mode sama dengan 2. Nah, kalau dikasih flag mode sama dengan 2, ini kita bisa press angka 1 untuk start recording video, press 0 untuk stop recording video. Ini juga kayaknya nggak tahu nih, bisa nggak di remote VNC. Kita coba aja ya.
Kita running. Sebenarnya tampilan GUI-nya mirip-mirip seperti sebelumnya. Dia akan nampilin GUI streaming gitu ya. Tapi kayak nggak muncul. Oh, ini ada error dia. Coba kita running lagi. Blocking mode. Mungkin nggak bisa ya kalau nge-capture video via ini. Tapi ya cukup lah. Informasi tadi pakai yang NVGST capture yang untuk nampilin display doang. Pada intinya kan tujuannya untuk ngecek apakah kamera kita bisa dibaca benar atau enggak gitu ya. Emang interface-nya ada di sini gitu ya, pakai LS/Dev/video. Nah, pakai NVGST capture kita bisa ensure ini gambarnya, data gambarnya dari kamera bisa di-grab, ditampilin pakai NVGST capture. Kalau pakai NVGST capture udah dapet, nah contohnya misalkan pakai Python gitu ya, pakai OpenCV, kita pengen retrieve gambarnya, kita tampilin juga pasti bisa gitu. Nah, itu mungkin ya. Kita akan sekarang coba nih. Setelah barusan kita tampilin pakai NVGST capture, kita akan coba akses kameranya menggunakan OpenCV nih. Nah, ini program OpenCV biasa ya. Ini video capture no, terus while cap is opened, cap read gitu ya. Masih ingat ini ya, Mas? Iya, Mas. Ini cukup standar banget, sering dipakai. Nah, ini kalau dipencet J dia bakal nge-save ya, capture foto. Ini kita delete dulu ya. Nah, kalau dipencet Q dia bakal nge-break, bakal nutup window-nya. Ini kita coba running di CVNC-nya ya. Oke. Python 3 titik. Nah, ini saya run. Oke. Nah, ini kelihatan ya dari awal sedikit gelap, makin ke sini makin terang ya. Iya, Mas. Nah, selanjutnya nih kalau kita klik J, terusnya ada file. Nah, ini ada captured foto. Oh iya. Nah, ini ke save ya. Ya kalau pakai OpenCV pasti bisa ya. Cuma mungkin tadi NVGST capture itu yang nggak bisa diklik J dan lain sebagainya, dia mungkin nggak bisa kalau via VNC ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini kita klik Q. Nah, dia nge-close. Gitu. Nah, ini hasilnya. Ini resolusinya rendah banget, cuma 640. Ya, tapi cukup lah kalau untuk streaming ya. Object detection nggak perlu detail, tapi kalau untuk objeknya kecil pasti butuh detail ini. Nah, itu untuk yang akses kamera using OpenCV. Jadi di sini kesimpulannya dengan yang telah kita pelajari sebelumnya, sebenarnya kita bisa apply di Jetson Nano. Secara codingan tuh nggak ada yang signifikan berbeda, terutama kalau kita berbicara OpenCV ya, Mas. Karena OpenCV ini nggak di locking, di laptop kayak begini, di Jetson Nano berbeda. Codingan yang bahkan sebelumnya kita pakai di laptop itu bisa semuanya kita running di Jetson Nano. Gitu. Jadi boleh dibilang ya, Jetson Nano itu komputer-komputer juga gitu ya. Cuma dia ada capability GPU dengan akses ke peripheral hardware seperti Raspberry, bisa kontrol sensor dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba interaktifin aja ya. Sebelumnya kan kita juga eksperimen di training sebelumnya tuh OpenCV MJPEG Stream ya, menggunakan Flash ya. Ini teori dasarnya untuk pengingat ya, pakai X multipart mixed replace ya, dengan boundary frame. Nah, ini tapi requirement-nya kita install dulu Flash-nya ya. Kalau Flash itu belum ada nih kalau di Jetson Nano ya. Kita bisa install Flash pakai PIP3 install Flash ya. Dan juga ini soket I/O ya. Masih ingat dulu Mas yang kita pakai buat apa? Ini kita juga buat interaktif juga nih. Ini kita akan coba pakaikan juga. Biasa nggak di Jetson Nano kita running si soket I/O ya. Buat apa tujuannya nanti itu program paling akhir ya. Program ke-7. Iya. Nah, ini kalau udah diinstal sih requirement already satisfied ya, artinya udah ada library-nya. Tapi kalau belum, nanti ada progress bar proses install. Nah, kalau instalasi sudah selesai, nah ini kita coba masuk ke simple MJPG stream seperti yang sebelumnya kita pakai ya. Cuma kalau dulu namanya app.py, ini 4.flash mjpg stream.py.
Di sini kan ada folder template. Nah, di sini ada index.html-nya. Isinya cuma body HTML, di dalamnya ada tag image, source-nya itu ngambil dari URL video feed ya. Untuk pengingat aja dulu kan URL video feed ini dari mana? Nah, ini ada routing yang kita desain di si Flash-nya ini ya. Nah, ini untuk pengingat yang dulu ya. Nah, ini untuk ngerender home ya. Nah, ini untuk ngerender video feed-nya ya. Agar MJPEG stream responnya itu dengan tipe multipart explicit replace ya. Frame yang di deliver ini berupa byte ya. Itu di generate oleh si function ini. Jadi tiap frame yang dibaca dari kamera di encode ke JPG ya, karena MJPEG perlu formatnya JPG, di-convert ke byte, terus disusun structures-nya seperti yang dibutuhkan oleh si MJPEG multipart tadi ya. Nah, dengan format ada frame boundary seperti ini, content type-nya apa, terus di bawahnya adalah byte-nya. Ini kita coba running aja si codingan keempat ini, Flash MJPEG stream. Nah, ini harusnya nanti akan ke streaming di mana? Nah, ini akan ke streaming di IP-nya punya si apa namanya ini si Jetson Nano ya. Makanya di sini di specify host 0000 Mas. Kalau kita specify hostnya seperti ini, artinya kita nanti bisa mengakses services Flash-nya gitu ya, web app Flash-nya dari komputer lain gitu ya. Mungkin sebelumnya juga pernah kita bahas ya. Jadi contohnya di saya ini IP Jetson Nano-nya 192.168.012 gitu ya. Ini tinggal dibuka aja nanti IP-nya dengan port yang akan running. Defaultnya di Flash itu kan 5000 portnya ya. Ini kita coba running. Python 3 plus MJPG stream. Kita running. Nah, ini running di IP machine. Nah, karena IP machine ya si Jetson Nano-nya ini, saya bisa buka di browser dengan IP tersebut ya. 192.168.112.5000. Nah, ini streaming ya. Mungkin nggak tahu kalau masnya di Zoom ke sana mungkin agak patah-patah ya karena ditransmit via Zoom. Tapi kalau saya lihat di sini online langsung, ini mulus sih. Memang nggak semulus banget kalau streaming dari GUI, tapi better lah kan namanya juga kita masih ingat ya dulu limitasinya kalau misalkan ditransmisi via MJPEG itu kan ada latensi network dan lain sebagainya. Tapi ini boleh dibilang nanti kita bisa accelerate prosesnya dengan mengutilize GPU ya. Di sini masih belum akses GPU sama sekali. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Mas? Ini kita masih gunain program-program sebelumnya ya. Iya, Cuma kita masih pakai sebelumnya ya, Mas ya. Iya. masih clear ya. Ini untuk Iya. ensure apapun yang sebelumnya kita lakukan di apa namanya di laptop ya, pas training face recognition, ini bisa kita running juga di Jetson Nano. Nah, ini juga bisa kita combine dengan face detection ya. Contohnya di sini ya pakai hard cascade aja gitu ya, yang ringan. Ini ada folder hard cascade-nya, dia ada detektor modelnya untuk frontal face ya. XML filenya di sini. Ini codingannya ada di codingan kelima, face detect MJPEG stream ya. Tentu saja di sini kita perlu flashnya, OpenCV, kita baca si frontal face XML-nya ya. Selebihnya ini mirip banget dengan yang dulu kita gunakan juga gitu. Ada function detect face ya untuk convert ke grayscale, detect face, terus tiap face yang kedeteksi dikasih kotak gitu ya. Ini warnanya apa ya? Ungu kalau nggak salah ya. Nah, ini si function detect face ini dipanggil ketika output dari kameranya ini ada ya, valid detect face. Nah, terus di encode ke JPG ya, di deliver balikin lagi ke browser. Nah, ini harusnya ada bounding box face-nya gitu. Ini kita coba bisa running. Yang si codingan kelima ini Python 3 5 face detect MJPEG stream. Nah, ini running juga. Ini tadi harusnya saya tinggal refresh aja dari browser sini. Tinggal di F5. Nah, ini kalau saya ngadap apa namanya? Ngadap kamera. Nah, ada ya kedeteksi wajah. Walaupun mungkin di Masnya agak patah-patah ya mungkin kalau ke zoom ke sana. Tapi di sini ya udah lumayan lah.
Jadi si Jetson Nano bisa ngerunning program face detection yang dulu kita running juga di laptop. Iya Mas, lumayan smooth kok, gambarnya nggak patah-patah banget. Oh, nggak patah-patah banget ya? Oke. Mm-mm. Sip. Nah, barusan kan kita udah bisa face detection dengan MJPG Stream. Nah, gimana kalau misalkan mau dikolaborasiin dengan alarm? Jadi katakanlah ada wajah di satu frame gambar gitu ya, dapat ada wajah gitu ya. Terus kita play yang tadi tuh Mas, yang bip 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 gitu ya. Iya. Nah, itu kita bisa kombinasiin juga. Itu gampang banget, tinggal copy-copy ya, kayak kita nge-copy-copy ngegabungin program Arduino gitu ya, mirip-mirip. Kita import dulu GPIO-nya gitu ya. Nah, ini setup board-nya. Ini karena pin-nya pakai pin 7 tadi ya. Saya pertahankan di pin 7 ya. Di sini sih saya udah ada nih ya, yang bulatan hitam ini si buzzernya ya. Nah, setelah di set yang tadi ya, kita baca fast cascade XML filenya. Nah, di sini saya wrap si ngeplay audio beep beep beepnya ini di dalam function namanya play beep ya. Ngeplay beep 3 kali dengan durasi yang sama seperti di atas. 0,1 second untuk yang high, nyala gitu ya, ngebeep, di hold selama 20 milisecond gitu. Nah, ini dipanggilnya pas kapan? Nah, ini dipanggilnya tuh ketika ada misalkan satu wajah terdeteksi di satu frame gambar, dipanggil ini. Gitu ya. Terus nanti di frame selanjutnya ada wajah lagi ya, dia bakal manggil lagi ini. Terus seperti itu. Selama masih ada wajah, dia bakal memanggil ini. Gitu. Jadi mungkin nanti suaranya nggak akan bip 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 bip, bip tapi bakal bip 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 ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Selama ada wajah, karena dia bakal dipanggil terus gitu ya. Dan ini juga kekurangannya kalau seperti ini, mungkin kalau Masnya sadari gitu ya, tiap pemrosesan tiap frame-nya itu jadi kejeda oleh ngeplay si bip ini kan. Nah, jadi kalau kurang lebih dia butuh ini kan 0,1 plus 0,02. Jadi sekitar 0,12 detik gitu ya. Bakal ke hold tiap frame-nya. Dan itu kan jadi lumayan juga gitu ya. Harusnya jadi bakal lebih patah-patah, nggak semulus sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini solution pertamanya. Ini kita running dulu Python 3 6 fast detect alarm. Nah, ini bentuknya flash up juga, flash up. Nah, ini tinggal kita buka di browser ya. Fresh. Nah, itu udah bunyi ya tadi suaranya. Iya. Nah, suaranya continue terus seperti itu kan? Tapi kalau saya Iya. belok, nah dia nggak bunyi. Nah, gitu. Jadi bisa jadi alarm maling gitu. Iya, betul. Kalau nanti kita bisa set skenario seperti ini. Kalau di atas jam berapa sampai jam berapa ternyata ada wajah orang depan mana gitu ya. Yang harusnya nggak ada orang, nah itu bisa nyalain bunyi alarm gitu. Nah, cuma seperti saya bilang ini jadi ke hold, mungkin jadi lebih patah-patah gitu ya kalau terutama pas wajahnya kedeteksi gitu ya. Nggak semulus sebelumnya karena sekali lagi seperti saya bilang, tiap pemrosesan frame-nya ketika ada face yang terdeteksi dia akan ke hold 0,12 detik ya. Karena tadi 0,12 detiknya itu digunakan untuk ngebunyiin beep si buzzernya ini nih. Nah, terus lantas gimana dong solusinya biar paling enggak si pas ngebunyiin ini tuh nggak ngeganggu proses flow frame ini gitu ya. Frame ini jadi kayak ngerunning seperti biasa, tapi kayak nge-trigger si play beep gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti harus jalan beriringan gitu kan, jalan barengan. Cuma kayak dua orang gitu ya, pas detect wajah terus manggil ke satu function lagi, bunyiin dong, nah gitu ya. Nggak istilahnya detect wajah bunyiin gitu ya. Nggak sekuensial tapi paralel. Nah, gimana caranya menjalankan dua fungsi secara paralel? Nah, makanya tadi di atas kita install Flash Socket IO. Masih ingat ya, Flash Socket IO ini ya teknologinya Socket IO bisa kita gunakan untuk task asinkronus ya. Mau Iya, Mas. proses komunikasi klien dengan browser dengan server gitu ya. Ataupun background task di server itu sendiri ya, pas yang kita manfaatin untuk transfer learning gitu kan. Nah, gimana implementasinya? Nah, nanti kita akan coba running si play beep ini, si function play beep ini di dalam
background tasknya si socket I/O, sehingga nanti ya nggak akan mengganggu proses flow si detect phase gitu. Nah, gimana caranya? Nah, ini tentu saja kita perlu import si flash socket I/O-nya, Mas, seperti ini. Kita import dan di bawah setelah kita create app flash object-nya ya, jangan lupa karena masih ingat dulu mungkin pernah saya sampaikan ya, si socket I/O ini dia perlu secret key ya, yang dikonfig di level app. Ini random aja terserah apa aja ya, karena dia required ini. Nah, si socket I/O-nya kita define objeknya, kita namain socket I/O. Nah, selebihnya ini kita bisa kalau udah komunikasi antar server dengan browser juga bisa pakai socket I/O emit ya kalau udah di sini. Tapi di sini kita nggak akan gunain buat itu. Kita akan gunain untuk nge-running task buzzer. Nah, buzzernya kalau tadi kan sederhana cuma di-put di dalam function yang namanya play beep ya. Nah, di sini buzzernya saya akan put di dalam sebuah kelas. Biar apa? Biar enak nanti ngontrolnya. Karena kalau kita define kelas seperti ini, ya di inisiasinya kita bisa define inner property seperti ini ya. Saya sebut is running, defaultnya false. Nah, terus setelah itu juga saya punya function main, ya, main buzzer. Jadi program utama nge-play buzzernya itu ada di sini. Cuma dia bakal nyalain buzzernya ketika is running ini bernilai true. Jadi bayangin si function ini tuh akan terus berjalan di background gitu ya, nggak peduli di depannya itu lagi nge-running face detection atau apa gitu ya. Pokoknya task ini nanti kita akan running di background, si function ini kita akan running di background menggunakan flash socket I/O. Nah, dia akan hanya bunyi ketika is running-nya bernilai true gitu. Jadi kita bisa override karena ini kan dalam satu kelas. Nah, true or false-nya ini kita akan coba set di pas apa? Pas detect phase gitu. Jadi kan yang tadinya pas detect phase itu memanggil function play beep. Nah, di sini cuma untuk ngeset is running true, is running false. Selebihnya untuk ngeplay-nya itu udah di task terpisah, di asynchronous task terpisah gitu. Nggak satu flow dengan yang detect phase. Nah, ini gimana implementasinya? Ini mungkin di bagian bawah dulu ya. Nah, di program utamanya si objek saya bikin global variable buzzer. Buzzernya ini diturunin dari kelas buzzer. Nah, terus saya registerin si fungsi main di dalam buzzer tadi ya Mas, yang nge-play beep itu merupakan sebagai background task-nya si socket I/O. Gitu. Setelah ini kita initiate seperti ini, ya terus pasti ya nanti akan ngerouting nih. Kalau kita akses web page-nya ya, dia akan ngedeliver index.html yang generate frame, di generate frame-nya dia bakal ngedetect face. Nah, kalau di face-nya ini terdeteksi ada wajah, kita set nih buzzer is running true. Nah, kalau misalkan wajahnya udah nggak ada gitu, artinya di face ini tuh 0 gitu ya, berarti kan larinya ke else nih. Masih ingat kan kalau di Python ini for itu bisa ada else-nya ya? Iya, Mas, iya. Nah, ini kita bisa set is running-nya jadi false seperti ini, Mas. Jadi pas udah kayak begini bakal berhenti gitu ya, pas udah nggak ada wajah. Dan di sini seperti saya bilang, task ini nggak akan nge-hold si flow untuk deteksi wajah seperti tadi yang si function play beep ya, yang dia ada delay-nya selama 0,12 detik. Ini kita bandingin dengan yang sebelumnya. Kita running program ke-7 ini ya. Python 3 7 face detect alarm async ya. Asynchronous. Ini kita running. Nah, ini udah nyala ya si flash servernya. Selanjutnya saya tinggal buka di browser, tinggal klik F5. Ini kalau saya ngadep ke kamera untuk detect face ini harusnya bunyi dan lebih smooth ya. Nah, ini lebih smooth dibandingin tadi. Kalau tadi lebih patah-patah karena ke hold ini ya. Ke hold 0,12 detiknya tadi yang untuk nge-play beep gitu. Iya, Mas. Nah, idenya seperti itu. Nanti kita akan coba interaksiin juga ya ke depannya dengan skema yang sama, terutama untuk inference karena kan kita nanti final form-nya jadi aplikasi web ya. Nah, ini konsep flash I/O untuk asynchronous task ini akan selalu kita gunakan. Karena sederhana, nggak secomplicated pakai tools
background task yang complicated juga ada banyak ya. Nih tapi paling enak tuh pakai soket I/O, nggak perlu konfigurasi yang segala, langsung bisa kita pakai. Nah, itu semua sih Mas materi untuk pertemuan pertama ini ya. Kita udah tadi coba ya, mulai dari program Blink gitu ya, buzzer, interaksi dengan kamera, pakai NVGST streamer gitu ya untuk ngecek kamera kita bisa diakses atau enggak, terus ngakses kamera kita pakai OpenCV, ngeplay pakai flash, MJPEG stream, face detection, integrasi dengan buzzer, dan barusan kita ngerunning si task buzzernya itu secara asinkronus. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mas, sebelum kita mungkin akhiri ya. Ya. Berarti itu kondisi-kondisi GPIO itu ditulisnya di awal ini ya, di awal codingannya ya. Di Maksudnya awal. di atas. Oh, setup-nya maksudnya sebagai input-outputnya. Betul. Ini kan di atas ya. Nah, sama kondisi tadi buzzer on gitu. Oh, kalau itu bisa di program utama, istilahnya di looping gitu ya. Mau kita, karena bedanya seperti di Arduino itu kan ada void setup, void loop gitu ya. Kita mengenal ada blok yang di running satu kali, ada blok yang di running berkali-kali. Kalau di Python sebenarnya kan nggak ada konsep seperti itu. Kita mem-create itu sendiri gitu kan. Nah, tapi intinya pas awal itu pasti ada bagian setup. Kita setup dulu pinnya sebagai output, setelah itu terserah mau kita set high, low, mau di dalam loop, mau enggak, terserah. Itu stylenya kita aja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya itu kan kalau tadi kan yang buzzer on itu ditulis di atas sebelum detect face ya. Oh, yang ini ya. Betul, betul. Itu tuh kondisi GPIO dulu baru detect face-nya ya. Oh iya betul, di belakang dia bakal ngerunning dulu tas ini, tapi kan si is running-nya false. Nah, jadi si ini tuh nggak akan dieksekusi gitu ya. Nah, jadi si function ini tuh terus running di belakang sebelum ya mau ada wajah atau enggak dia nggak peduli. Pas tadi dipanggil di sini, ini tuh langsung running tuh. Si function main tuh langsung running di background. Cuma kan startnya pas di sini tuh si is running-nya tuh masih bernilai false gitu kan. Akan bernilai true pas kapan? Nah, pas ngedeteksi wajah. Karena di sini kita override si flag is running-nya jadi true. Nah, ketika nggak kedeteksi dia kita override jadi false seperti ini ya. Nah, true or false-nya si is running akan mempengaruhi di play atau tidaknya si bip-bipnya yang ada di GPIO pin 7 ya, si buzzernya tersebut gitu, Mas. Iya, Mas. Paham, Mas. Oke. Oke, ada lagi? Cukup sih, Mas. Nanti saya pelajarin lagi nih. Oke, siap. Paling itu mungkin ya dicek. Harusnya sih kalau yang Masnya kamera Raspberry sekarang harusnya disupport karena kan yang bukan yang terbaru juga, yang running lah. Sensornya apa ya? IMX berapa gitu ya? Atau apa gitu ya? Itu nanti Masnya coba aja cek ya. Bisa dikasih sama kabelnya juga kan? Iya, ada. Iya. Tinggal colok ke CSI-nya itu kan. Iya, sip. Kalau nggak nanti coba dari terminal dulu deh. Iya, betul. Oke, nah itu mungkin untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sekian ya. Untuk pertemuan next kita akan coba masuk ke bahasan tentang object detection, dasarnya pengenalan, terus gimana interaksinya dengan framework seperti TensorFlow dan Keras. Ya, segitu aja dari saya, Mas. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.